Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video kali ini kita tidak akan membahas IHSG karena sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, dan hari ini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada di Indonesia. Hari ini kita kembali menggunakan foreign activity, yaitu aktivitas asing sepanjang 1 minggu kemarin ya teman-teman. Dari tanggal 2 bulan 1 2023 sampai tanggal 6 bulan 1 2023. Kalau pada video yang lalu itu net buy, pada video kali ini kita akan bahas saham-saham yang net sell. Kita akan bahas 5 saham terbesar yang di net sell asing sepanjang 1 minggu terakhir. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham BBCA yang di net sell asing 711,6 miliar. Kalau kita lihat chart dari saham BBCA, bisa kita lihat bersama pada perdagangan terakhir ditutup cukup baik ya teman-teman. Menguat tipis 0,61%, walaupun memang opennya di bawah ya. Opennya di 8.100, closingnya di 8.300, dan full candle ya, hampir full candle karena high-nya ada di 8.325. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya walaupun asing outflow, tapi pergerakan candle terakhir daripada Bank BCA cukup baik. Dan bisa kita lihat kalau misalnya memang area 8125 atau kita bisa spare sampai area 8000 adalah angka psikologis. Dan area support yang cukup kuat sebenarnya untuk Bank BCA. Sebelumnya sempat menahan kenaikan BBCA dan di sini bergerak sebaliknya, menahan penurunan daripada Bank BCA di sekitaran area 8.000-an ya teman-teman. Baik itu di 8.200, 8.100 ataupun sampai kisaran area 8.000. Jadi kita harap area yang ada di sini di kisaran 8.125 sampai area 8.000 mampu menahan penurunan daripada Bank BCA dan mengalami kenaikan kembali. Untuk resisten terdekat ada di 8350. Area yang sebelumnya adalah support cuman berhasil di breakdown beberapa hari yang lalu. Dan kalau 8350-nya breakout, ada potensi kembali ke 8.700. Kalau misalnya besok kembali koreksi, kita akan pantau kembali area 8.125 sampai area 8.000. Kita tandain di sini juga bahwa kemarin berhasil mantul ya teman-teman. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, yang di net sell asing 611,1 miliar. Kita akan lihat bersama chart dari Bank BRI. Bank BRI sendiri bisa kita lihat pada perdagangan terakhir berhasil mengalami candle hijau ya teman-teman. Setelah sebelumnya memang merah terus, bahkan menjebol area 4690, 4630, dan posisinya sekarang mengkonfirmasi double top ya teman-teman. Dan kita akan hitung penurunannya ataupun potensi penurunan. Dari area tertingginya sampai ke area neckline kurang lebih di 4720. Jadi sebenarnya untuk Bank BRI ada potensi untuk lanjut turun sampai kisaran area 4420. Walaupun memang candle terakhir cukup terlihat memberikan perlawanan ya teman-teman, sama seperti candle dari Bank BCA.
sehingga opennya di bawah dan close-nya di atas, tapi memang kondisi double top-nya terkonfirmasi dengan breakdown dari 4720. Target penurunannya ke 4420 dan akan kita pantau bersama apakah akan sampai ke area tersebut atau enggak. Karena untuk support terdekat dari Bank BRI sekarang ada di area 4520. Kita akan pantau bersama untuk inverted head and shoulders-nya dengan kondisi kayak gini sebenarnya sudah terkonfirmasi batal ya teman-teman. Karena sudah jebol dari area neckline di 4690. Dan kita akan tunggu ya pada perdagangan-perdagangan mendatang, tepatnya di minggu depan. Apakah Bank BRI ini akan mengkonfirmasi 4690-nya terjebol atau malah bisa kembali mengalami kenaikan, karena banyak juga kita alami ada false breakout, maka bisa juga ada false breakdown. Tapi kita harus disiplin. Kalau misalnya jebol support, untuk sementara kita bisa stay away dulu, lalu kita akan lihat pergerakan selanjutnya. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom yang sepanjang seminggu di net sell asing 363,4 miliar. Kita akan lihat bersama chart dari saham Telkom. Saham Telkom bisa kita lihat bersama bahwa pada perdagangan terakhir minus 1,59%. Kita akan gunakan candle weekly karena sepertinya analisa yang lalu kita lakukan di time frame yang lebih besar. Untuk perdagangan di minggu yang lalu, saham Telkom ditutup mengalami penurunan tipis aja ya, 1,07%. Dengan closing di area 3710. Untuk area support terdekat ada di area 3460. Dan kalau misalnya jebol, ada potensi kembali turun ke area 3000. Saat ini terlihat yang sudah terkonfirmasi dari Telkom itu adalah double top. Target penurunannya ke 2780. Yang belum terkonfirmasi saat ini adalah head and shoulders. Dengan gagal breakout-nya Telkom dari 3840, ada potensi bahwa akan melanjutkan pelemahannya. Jadi ini adalah left shoulder, lalu ini adalah head-nya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder. Ketika ini terkonfirmasi dengan breakdown dari 3610, artinya Telkom bisa turun jauh lebih dalam. Dari 2780 mungkin bisa saja turun sampai kisaran ya sekitar 2500 ya, mungkin. Karena kita akan pantau lagi pergerakan-pergerakan lanjutannya, apakah di area-area support kuatnya 3640, 3000, apakah ada perlawanan di area tersebut atau ternyata terus melanjutkan pelemahannya. Jadi untuk teman-teman yang mau buy Telkom, silahkan buy deket-deket support 3460. Kalau ternyata dia breakdown juga, ya kita akan coba lihat di angka psikologis di kisaran area 3000. Untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ASI, Astra International Tbk, yang di net sell asing 125,8 miliar sepanjang seminggu terakhir. Kita akan lihat bersama chart dari saham ASI, Astra International. Saham ASI sendiri beberapa waktu yang lalu sudah mengkonfirmasi double top ya teman-teman. Dengan target penurunannya tuh bisa sampai kisaran 4200. Dan posisinya saat ini ASI berada di area support
Supportnya kita tandain di 5675 sampai 5450. Closingnya cukup pas ya, walaupun low-nya ada di 5350. Kita akan lihat pada perdagangan mendatang apakah ASI mampu mempertahankan 5450-nya atau malah nge-breakdown ke bawah. Kalau misalnya ASI breakdown ke bawah, jebol dari 5450, kita akan pantau bersama di area 5000. Karena kalau misalnya kita lihat teman-teman, ketika ASI jebol dari 5450, bisa saja ini menjadi sebuah pola lanjutan, yaitu rounding top. Yang artinya ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya turun melebihi 4200. Apakah bisa dipastikan? Jawabannya nggak bisa. Kita akan lihat lagi pergerakan-pergerakan lanjutan daripada saham ASI di perdagangan-perdagangan mendatang. Jadi kita akan pantau bersama 5450, 5000, atau bahkan di support 3-nya di 4750 sampai 4575. Bisa kita lihat sebenarnya kalau di kiri sebelah sini ini terlihat seperti mau bikin head and shoulders. Tapi ternyata ketika dia turun ke support itu ada rebound. Jadi kita akan lihat bersama di 5450 ini akan jebol atau akan jadi red shoulder atau malah rebound naik ke atas. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah Tbk. Di net sell asing sepanjang seminggu terakhir 92,189 miliar. Kita akan lihat bersama chart dari ITMG. Chart dari ITMG masih loading. ITMG sendiri pada perdagangan yang lalu minus 9,29%. Mengkonfirmasi sebuah pola yaitu head and shoulders, walaupun memang jebol dari neckline 36725-nya tuh volumenya sebenarnya nggak gede-gede banget. Terlihat di sini volumenya sebenarnya tidak terlalu besar ketika breakdown, tapi memang sudah terkonfirmasi breakdown dari 36725. Support terdekatnya itu bisa kita lihat bersama ada di kisaran area 35.000, di mana pada perdagangan yang lalu juga mantul dari area 35.000-nya dan closing di 35.400. Dan kita akan lihat bersama ya teman-teman, apakah saham ITMG mampu kembali naik ke atas 36725 atau malah dia lanjut turun ke bawah. Support kuat berikutnya ada di area 30.000. Bisa kita lihat bersama bahwa area 30.000 ini adalah angka psikologis daripada ITMG. Jadi kita akan lihat di kisaran 30.000 sampai 29.000 apakah ada perlawanan? Kalau tidak, maka berpotensi untuk terus melakukan pelemahan. Untuk target penurunan daripada head and shoulders-nya ada di 27.600. Kita akan pantau bersama apakah tercapai atau tidak tercapai. Kita akan lihat. Tetapi memang secara short term, saham-saham dari sektor batubara memang terlihat tidak terlalu baik. Jadi kita akan pantau bersama area support yang ada di 35.000 ataupun di 30.000. Target penurunan ITMG 27.600. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham. Dari saham Bank BCA yang di net sell asing 711,6 miliar,
Ada saham BBRI yang di net sell asing 611,1 miliar. Ada saham Telkom yang di net sell asing 363,4 miliar. Ada saham ASI yang di net sell asing 125,8 miliar. Dan yang terakhir adalah saham ITMG yang di net sell asing 92,1 miliar. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali, kiranya analisa ini dapat memberikan gambaran atau pandangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.